Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukal tajrida ma'aqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'aqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatukal tajrida ma'aqamatillah, keinginan untuk tajrid itu yang melulu ibadah kepada Allah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau makom kasab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat nafsu, hawa nafsu yang samar atau yang halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Nah, di hari yang ketiga ini kita membahas tentang makom, tempat-tempat manusia. Ada dua makom, ada makom kasab dan ada makom tajrid. Perbedaannya adalah orang yang makom kasab. Orang yang makom kasab itu ya orang yang harus masih bekerja, harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Semisal mau beli beras, ya harus bekerja dulu, cari duitnya dari mana, gitu ya. Jadi makom kasab ini makom orang yang memang harus bekerja, karena memang Allah itu menempatkan orang tersebut di makom yang harus bekerja. Tapi ketika orang itu mempunyai keinginan untuk melulu beribadah kepada Allah, padahal Allah itu masih menempatkan orang tersebut di makom yang kasab, maka orang tersebut termasuk orang yang terpengaruh dengan hawa nafsu yang sangat halus. Hawa nafsu yang sangat halus ini ya luar biasa, karena membuat orang tersebut merasa benar, saya kan ibadah, saya melulu beribadah kan baik, gitu. Saya melulu beribadah kan bagus, karena memang tugasnya manusia diciptakan oleh Allah itu kan untuk beribadah. Betul, sangat betul. Tapi ketika Allah itu masih menempatkan dirimu di makom kasab, sehingga engkau pengennya melulu beribadah kepada Allah tanpa mencari, ya, tanpa bekerja lah. Istilahnya sudah meninggalkan pekerjaannya, dia inginnya melulu beribadah kepada Allah, nggak mau bekerja lagi, padahal untuk kebutuhan setiap harinya dia harus mencari. Akhirnya ya ketika kita masih di makom kasab, lebih-lebih kita sudah berkeluarga, ya, kita tinggal beribadah terus, lalu nanti anak istri kita bagaimana? Ketika kita sudah tidak mau bekerja, anak istri kita terlantar. Nah, berasnya kurang, susunya anak-anak kurang, untuk sekolah anak-anak juga kurang. Padahal itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Kita pergi ke sana kemari, akhirnya istri ditinggal, anak ditinggal karena keinginannya untuk melulu beribadah kepada Allah. Padahal kita itu masih di makom kasab, ditempatkan oleh Allah ini masih di tempat makom yang kasab, makom yang harus mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Mencari. Orang tersebut termasuk orang yang kena
pengaruh nafsu yang sangat jahat yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita masih makom kasab, ya sudah, waktunya beribadah ya beribadah, waktunya bekerja ya bekerja. Tuh. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita mengerti penempatan manusia ini. Kecuali orang-orang yang sudah di makam tajrid. Orang-orang yang makam tajrid itu memang orang-orang yang memang sudah dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur aja di kamar, kebutuhan itu sudah datang sendiri. Dia zikir di kamar, kebutuhan sudah datang sendiri. Untuk sekolah anaknya juga ada, untuk makan setiap harinya juga ada. Datang sendiri tanpa disangka-sangka dari mana asalnya itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan pada makom tajrid. Artinya makom yang harus melulu beribadah kepada Allah. Lah ketika orang yang makom tajrid ini mempunyai keinginan untuk bekerja, disitulah letak kesalahannya, yaitu dia turun dari makom yang tinggi tadi. Kalau sudah Allah tempatkan manusia itu di tempat makom yang tajrid, ya sudah, melulu saja beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab semua kebutuhannya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita fahami ini semuanya. Pahami tentang makom, keberadaan kita ini sebenarnya di mana.